Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas soal untuk kelas EF yang pagi. Baik, di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk transaksi tanggal 1, dibeli barang dagang dari UD Merah senilai 8 juta dengan potongan dagang 15%. Maksudnya begini ya, di dalam perusahaan dagang itu terdapat 2 potongan. Seperti bisa dilihat di sebelah kanan, potongan dagang dan potongan tunai. Potongan dagang atau trade diskon yaitu untuk pembelian yang secara tunai. Misalnya untuk contoh yang tanggal 1 ya. Ini berlaku potongan dagang atau trade diskon. Untuk pembelian dalam jumlah yang banyak mendapat potongan sebesar 15%. Kemudian ada juga itu potongan dagang. Kemudian berikutnya adalah potongan tunai atau cash diskon. Ini kita mendapat potongan untuk transaksi yang dilakukan secara kredit seperti yang 2/10, 1/15. Nah, itu adalah potongan tunai. Untuk tanggal 1 itu potongan dagang. Jadi kita mendapat potongan karena beli banyak dan langsung dibayar tunai. Maka jurnalnya untuk periodik pembelian pada kas 6.800.000 didapat dari 8 juta dikurangi 15%. Perpetualnya persediaan barang dagang pada kas nilainya sama. Kemudian tanggal 2 Januari, transaksi ini transaksi untuk periode Januari ya. Dibeli barang dagang dari toko kuning 12 juta dengan syarat 2/10. Berarti periodiknya adalah pembelian pada utang dagang ya. Di sini syaratnya 2/10. Untuk perpetualnya persediaan barang dagang pada utang dagang. Kemudian tanggal 3 sama dibeli barang juga secara tunai dan kredit. Barangnya sebanyak 50 juta, dibayar baru 12 juta, jadi kasnya di sisi kredit. Kemudian sisanya adalah utang atau utang ya, dengan syarat 3/10. Di sisi perpetualnya, jurnalnya persediaan pada kas dan utang dagang. Nilainya sama ya, cuman nama akun yang berbeda. Kemudian tanggal 6, pembelian yang terjadi tanggal 2 itu di retur. Kita ada retur barang. Kalau kita retur barang atau kita kembalikan barang, maka utang kita berkurang. Posisi utang ada di debit. Karena kita beli secara kredit ya. Utang dagang pada retur pembelian 2 juta. Kemudian tanggal 7 itu kita jual barang kepada Hijau ya, sebesar 19 juta. Untuk periodiknya piutang dagang pada penjualan, untuk perpetualnya piutang dagang pada penjualan, tidak berlaku HPP pada persediaan karena kita tidak mengetahui harga beli dari barang yang dijual. Jadi dia jurnalnya sama. Kemudian tanggal 8. Tanggal 8 itu bayar yang transaksi tanggal 7. Berarti kita nerima kas sebesar 8.730.000. Seharusnya 9 juta ya ini. Seharusnya ini. Karena dia bayar dalam waktu, kebetulan untuk yang hijau itu tanggal 7 ini syarat pembayarannya adalah, saya masukkan dulu, tanggal 7, 3/10. 3/10 N/30. Nah, tanggal 7 kita melakukan penjualan kepada Hijau dengan syarat 3/10. Ternyata di tanggal
8, dia nyicil ya. Nyicil sebesar 9 juta dari 19 juta. Walaupun nyicil dia mendapat potongan sebesar 3%. Maka kas yang masuk 8.730 dengan potongan 270, piutangnya berkurang sebesar 9 juta. Kemudian untuk di sisi perpetualnya dia sama jurnalnya. Kemudian toko kuning. Toko kuning itu transaksi di tanggal 2 Januari. Toko kuning. Kita mempunyai hutang kepada toko kuning 12 juta. Kemudian tanggal 6 kita melakukan retur sebesar 2 juta. Berarti kan hutang kita berkurang sebesar 2 juta, sisa 10 juta. Tanggal 10 Januari kita membayar utang kepada toko kuning sebesar 2 juta. Karena masih masuk dalam 10 hari sejak belinya kan tanggal 2 Januari dengan syarat 2/10. Kita nyicil di tanggal 10 Januari sebesar 2 juta. Hutang kita berkurang 2 juta. Kas yang dikeluarkan 1960 karena kita ada potongan pembelian. Untuk sisi perpetual jurnalnya bedanya hanya di potongan pembelian menjadi persediaan barang dagang. Kemudian tanggal 12 itu berhubungan sebentar. Tanggal 12 itu berhubungan dengan tanggal 3. Tanggal 3 kita lihat tanggal 3 kan utangnya 38 juta. Beli barang 50 juta. Baru dibayar 12, sisanya kita ngutang sebesar 38. Maka tanggal 12 kita bayar keseluruhan dari 38, maka utang berada di posisi debit ya karena dibayar. Sisi kreditnya kas, kita mengeluarkan 36 juta. Kita mendapat potongan sebesar 3% ya, sebesar 3% karena kita bayar dalam waktu 10 hari ke depan. Kita beli tanggal 2 dari toko kuning, dari toko biru ya. 3/10 kita beli tanggal 3. Beli tanggal 3 kemudian bayar tanggal 12. Berarti masih masuk ya. Mendapat potongan 3%. Mendapat potongan 3%. Untuk perpetual jurnalnya seperti ini. Bedanya hanya di potongan pembelian menjadi persediaan barang dagang. Kemudian ini toko kuning. Toko kuning transaksi di tanggal 2. Ini kita bayar nyicil lagi di tanggal 14. Sebesar 5 juta. Dia sudah melewati masa ini ya, masa potongan. Di mana untuk toko kuning itu jika bayar dalam 10 hari ke depan, maka mendapat potongan. Ini kan dia nyicil lagi-nya tanggal 14. Berarti tidak ada potongan. Jurnalnya biasa utang dagang pada kas, di sisi perpetualnya sama, utang dagang pada kas. Kemudian untuk periodik yang tanggal 20. Tanggal 20 di sini transaksi tanggal 20 Desember dengan syarat 4/20. Tanggal 20 Desember dengan syarat 4/20. Berarti kita jual barang kepada Ungu tanggal 20 Desember. Syaratnya 4/20. Jika dia bayar dalam 20 hari ke depan, maka si Ungu akan dapat potongan 4%. Soalnya diterima pelunasan, diterima. Berarti kita menerima duit ya. Menerima duit
sebesar 4.800.000 karena transaksinya itu 5 juta. Si ungu bayar dalam masa kredit 20 hari sejak tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Januari dengan 20 Desember itu masuk. Sebentar. 20 Januari ke 20 Desember ke 31 Desember 11 hari. Kemudian ke 10 Januari, oh maaf, dia tidak dapat potongan ya, karena dia 31 hari, dia tidak dapat potongan. Berarti ini dihapus. Kas yang diterima sama 5 juta. 1 Januari sampai dengan 20 Januari itu sudah 20 hari. Sedangkan transaksinya 20 Desember. 20 Desember sampai dengan 31 Desember itu 11 hari, berarti 31 hari. Dia tidak masuk ya. Karena syaratnya dia bisa dapat potongan 4% jika bayar dalam waktu 20 hari ke depan. 20 hari ke depan adalah sekitar tanggal 9 Januari. Baik, kemudian tanggal 21. Tanggal 21 ini ada transaksi 31 Desember. Syaratnya dapat potongan 2% jika bayar dalam waktu 30 hari ke depan. Oke. 30 hari ke depan. Berarti kita belanjanya 31, dibayar tanggal 21. 21 hari kemudian kita bayar utang, maka kita mendapat potongan. Utangnya sebesar 7 juta. Karena kita bayar dalam masa potongan atau masuk dalam syaratnya, yaitu antara 30 hari sejak tanggal beli itu mendapat potongan, sedangkan kita belinya 31, kita bayar 21. 21 hari kemudian kita bayar. Maka kita mendapat potongan 2%. Masih masuk dalam waktu 30 ya. Nah, uang yang kita keluarkan 6.860.000 dengan potongan 140.000. Kemudian di sisi perpetualnya yang berbeda, ini ya, akunnya menjadi persediaan barang dagang nilainya sama. Kemudian tanggal 24 dibeli perlengkapan kantor secara kredit. Untuk transaksi ini dia tidak berlaku sistem pencatatan periodik atau perpetual. Karena periodik atau perpetual berlaku untuk pembelian barang, penjualan barang, retur, potongan, dan biaya angkut. Jadi jurnalnya dia biasa seperti jurnal umum yang di perusahaan jasa ya, perlengkapan kantor pada utang dagang. Kemudian tanggal 27 dibayar utang usaha kepada Ping 8 juta atas transaksi pembelian peralatan toko yang dilakukan 11 November. Ini juga sebenarnya sama ya, ini peralatan. Dibayar utang usaha kepada Ping pembelian peralatan toko. Peralatan toko, dia juga tidak berlaku ya perpetual periodik karena dia tidak berhubungan dengan persediaan barang dagang. Jurnalnya karena bayar utang dagang pada kas. Kas kita berkurang, tapi di sisi lain utang kita juga berkurang. Nah, untuk 24 dan 27 itu adalah jurnal umum biasa ya. Nah, jangan lupa untuk potongan itu ada 2, potongan dagang dan potongan tunai. Potongan dagang itu diberikan jika kita bayar full untuk pembayaran secara tunai. Kita mendapat diskon. Sedangkan potongan tunai atau cash diskon itu adalah potongan yang
kita beli barang secara kredit atau jual barang secara kredit dengan tempo waktu tertentu. Kita akan dapat potongan jika bayar dalam waktu yang sudah ditentukan, baik 10 hari ke depan, 15 hari ke depan. Oke, mohon diperhatikan untuk jawaban yang kelas EF pagi. Ini adalah jawaban yang benar. Jawaban yang benarnya jika memang ada koreksi dari teman-teman, monggo ya. Misalnya, Bu, itu ada yang salah, monggo silakan diperbaikin. Kemudian saya harap teman-teman juga perbaikin jawabannya ya, karena kalau ujian UTS, UAS nanti bisa mengerjakannya. Oke. Ini disalin kembali ke bukunya jika teman-teman tugasnya menggunakan NIM. Ini saya mengerjakan dengan angka yang sebenarnya. Tapi NIM-nya boleh diganti kalau memang ujungnya mau diganti. Sekali lagi, jika ada koreksi, monggo. Nanti kita ganti kalau memang ada yang tidak pas. Oke, kemudian untuk tugas, ini tugasnya gampang sekali ya. Tugasnya gampang sekali. Dikumpulkannya saya harap tidak terlambat sampai dengan jam 11. Kemudian kalau kirim email jangan bolak-balik. Karena email yang masuk salah satu yang akan dikoreksi. Saya tidak akan membuka semua email yang masuk. Misalnya, ngirim sampai 3 kali. Saya akan ambil satu. Jadi kan sayang ya, kalau ternyata yang benar yang terakhir. Karena email yang masuk kan banyak. Dia bisa 100. Semua email saya buka. Semua email saya buka. Jika tidak ada jawaban atau tidak ada yang masuk, saya akan info kok. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Baik, cukup di sini untuk jawaban tugas yang minggu kemarin. Nah, kita sambung minggu depan. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan ditulis di bawah videonya ya, di komen. Jaga kesehatan, ini kan lagi musim hujan, hati-hati di jalan. Dan saya harap bisa dipahamin ya, untuk perusahaan dagang dia memang agak sedikit rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.